Hai, welcome back to Showbiz Corner with me Reza Helmi. Setelah tertunda 2 tahun akibat pandemi COVID-19, akhirnya musical Petualangan Sherina hadir di tahun 2020. Dan kita berkesempatan nih untuk ngintip langsung bagaimana proses latihan mereka menjelang hari pentas pada tanggal 1 hingga 3 Juli nanti. Di sini sudah ada bersama saya, ada Mbak Nuya sebagai produser dan juga sutradara. Hai, ada Rara Sudirman sebagai Sherina, ada juga Jordan Basa sebagai Sadam. Hai, terima kasih udah ngizinin CNN Indonesia Connected untuk ngintip-ngintip latihan sedikit tadi ya. Monggo, senang banget ada CNN di sini. Ini gimana sih awalnya kalian suka dengan Petualangan Sherina, nonton filmnya dulu atau sempat nonton musicalnya gimana? Dari Rara dulu ya. Kalau aku memang dari kecil suka banget film Petualangan Sherina, Kak. Terus waktu 2017 aku juga sempat nonton musikal Petualangan Sherina dari Kanuya juga. Terus akhirnya tahun 2020 ada audisi, aku ingin masuk dan akhirnya aku menjadi Sherina sekarang tahun 2020. Berarti dari nonton jatuh cinta terus bisa dapetin karakter ya, keren banget nih. Kalau Jordan gimana? Aku, sedikit lucu. Aku sebenarnya kurang tahu film Sherina. Oh iya. Aku hanya nonton-nonton aja. Abis itu aku tiba-tiba dipanggil kan ke sini. Terus akhirnya jadi suka deh Sherina. Justru Ternyata jadinya keren juga. jadi suka setelah itu ya. Kalau Mbak Nuya sendiri gimana waktu itu proses pemilihan castnya sampai akhirnya menentukan Rara dan juga Jordan ini sebagai Sadam dan juga Sherina? Itu proses yang udah lama banget ya dan panjang. Dulu tahun 2020 kalau nggak salah di bulan Maret ya kita open audition karena itu salah satu ciri khasnya Jakarta Movie sebagai komunitas pecinta performing arts. Kita selalu buka kesempatan seluas-luasnya buat siapapun yang punya talenta dan mau ikut bisa audisi gitu. Kita membuka kesempatan itu seluas-luasnya di Instagram. Terus di antara yang daftar-daftar itu ada Rara, ada Jordan, ada beberapa kita case-nya scouting juga, kita cari ke sekolah-sekolah gitu. Terus beberapa yang terpilih dari ribuan orang yang kita temukan di Instagram dan scouting itu, kita ajak untuk walk-in audition, itu tahap selanjutnya. Nah di situ tuh dites nyanyi, kemudian acting, kita kasih beberapa dialog untuk tes. Kemudian ada tes nari juga. Nah, dan yang menarik tahun kemarin itu 2020 kan lagi pandemi. Iya. Jadi proses-proses itu ada yang kita lakukan secara online. Jadi itu cukup menantang ya. Jadi yang biasanya aku bisa melihat langsung nih energinya, presensinya seperti apa. Jadi harus adjusting di Zoom gitu kan ya. Untungnya feeling kita terhadap apa yang kita lihat di Zoom tuh terrepresentasikan dengan sangat baik gitu. Ternyata aslinya memang, oh iya kita nggak salah pilih nih gitu. Walaupun lewat Zoom gitu ya, menantang banget. Gitu deh, terus kayaknya kita nggak sempet ketemu ya. Sebelum terpilih tuh bener-bener full dari Zoom ya. Iya biasanya ketemu, tapi kali ini bener-bener dari Zoom. Berarti daftar pemainnya tuh udah ada dari tahun 2020 ya? Betul, 2020 tuh kita udah ada line up. Oke. Terus apa namanya, proses castingnya dari Rara dan juga Jordan berarti saat itu full online begitu ya? Iya betul. Apa Kak. yang jadi tantangannya gitu buat kalian? Kan ini berarti berbeda dengan audisi secara langsung gitu ya? Gimana dari Rara dulu? Kalau menurut aku kalau misalnya audisi kalau kita kan audisinya secara lewat Zoom ya kan, Iya. Kak. Aku tuh belum bisa mengekspresikan diri aku lebih jauh lagi. Sedangkan kalau misalnya kita bisa audisi secara langsung, kita bisa mengekspresikan diri kita lebih jauh, terus dapat chemistry-nya bareng Jordan. Jadi banyak hal yang lebih Energinya juga bisa saling serap satu sama lain gitu ya? betul. Kalau Jordan gimana? Tantangannya apa? Aku sebenarnya sempet offline Kak. Aku udah masuk offline dan setelah dengar ada audisi yang online, aku juga beruntung soalnya menurut aku akan lebih mudah kalau offline karena bisa lebih ya, berekspresif, bisa lebih terlihat gerakannya, nggak ada ngelek atau apa. Bisa energi juga bisa lebih dapet. Oh gitu. Oke, kalau sehari latihan berapa lama sih Jordan? Sehari, jadi seminggu ada 3 atau 4 kali dan setiap itu bisa 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Rara juga. Iya, aku juga biasanya latihan di rumah karena kan aku juga senang sekali bisa ada di produksi ini. Aku bawa setiap latihan aku tuh penuh semangat gitu. Jadi aku biasanya latihan juga 5-6 jam lah. Oke. Nah, Mbak Nuya, aku mau tanya nih. Selain ada Reza Cantika, ada juga Isyana gitu. Siapa aja sih nama-nama besar yang ikut dalam proyek ini?
Sebenarnya salah satu value-nya Jakarta Movie itu adalah kita naikin bareng-bareng anak-anak muda gitu ya. Jadi kita berusaha untuk reaching standards of nama-nama besar itu, tapi kita kasih kesempatan buat yang baru-baru. Nah, dibalik itu semua tentunya tetap ada support dari Mbak Mira dan Mas Riri selaku pemilik IP dan kreatornya film Petualangan Sherina sendiri. Sherina dan Derby juga tentunya akan nonton, Patriawan juga tentunya akan nonton. Support dari keluarganya almarhum Bang Elva Seshoria, komposernya Petualangan Sherina juga nanti akan hadir. Alhamdulillah disupport banget sih sama semua legend yang terlibat dalam filmnya gitu. Oh, jadi benar-benar banyak yang akan hadir di sana nanti ya? Yes. Terutama di show pertama mungkin? Di show tersebar. Oh, tersebar. Oke. Ada yang di show pertama, ada yang di show terakhir. Oke, aku balik lagi ke Rara sama Jordan nih. Ini kan berarti kalian harus latihan dalam kondisi pandemi begitu ya. 2020 saat itu lagi tinggi-tingginya sampai sekarang sudah mulai mereda di 2022. Perbedaannya apa sih? Tadi aku juga ngintip-ngintip harus latihan koreografi tapi pakai masker. Nah, itu kan jadi challenge juga ya. Coba dari Jordan dulu gimana? Ya, itu emang sangat berbeda ya dengan masker. Waktu aku pernah musikal dulu lebih gampang, gak terlalu harus jaga jarak dan nyanyi bisa lebih gampang. Nah, pas pandemi ini, pas masuk harus antigen dulu, terus disemprot. Abis itu nyanyi sambil ngedance pakai masker ngos-ngosan. Ngatur nafasnya gimana sih? Ya lama-lama terbiasa. Ya belum juga sih, tapi masih susah. Ya tetap susah. Susah. Apalagi pakai masker KN95 gitu kan. Iya. Masih susah. Ya. Iya begitulah. Kalau Rara gimana? Mungkin punya tips gitu biar nafasnya lebih panjang lagi karena menggunakan masker, harus latihan koreografi, harus atur nafas juga untuk nyanyi, gimana tuh? Nah, kalau aku biasanya kalau saat pandemi nih ya Kak, perbedaannya itu kalau misalnya saat pandemi kita kan melalui Zoom latihannya. Nah, itu pasti ada kekurangannya. Kekurangannya salah satunya itu internet yang tidak stabil kan. Nah, kalau misalnya secara offline kita udah latihan secara tatap muka, yaitu kita bisa mengekspresikan diri kita lebih jauh. Walaupun kita harus tetap jaga protokol kesehatan yang sangat ketat, kita tes antigen yang kayak tadi Jordan bilang, semprot, terus kita juga menjaga jarak, mencuci tangan sebelum latihan. Nah, kalau misalnya tips untuk biar suara nggak goyang, nggak ngos-ngosan, aku biasanya suka lari di tempat sambil nyanyi, terus sambil mengunci perut diafragma. Oh, dikunci perutnya nih Iya, ya, dikunci. biar nafasnya lebih kenceng nanti. Iya, Oke, nanti saya bisa praktekin mungkin tipsnya gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal adegan begitu ya, untuk Rara dan juga Jordan, yang mana sih yang menurut kalian paling susah gitu untuk dilatih adegan, bisa koreografi atau lagu gitu? Yang mana nih? Dari Jordan dulu. Kalau dari sisi koreografi menurut aku lagu yang terakhir, which is Persahabatan, gerakannya banyak banget dan juga harus sambil nyanyi. Jadi ya tadi dilatih. Atau satu lagi juga mungkin yang agak susah adalah jagoan. Jagoan soalnya ada banyak orang juga dan harus saling melihat tempat dan saling ngobrol-ngobrol gitu kan, dan harus juga ada unsur emosi, marah-marah, jagoan. banyak banget unsur-unsur itu. Itu ya. Tapi tetap seru sih Kak. Seru ya? Iya, tadi aku juga sempat ngintip tadi kan sedikit. Kalau Rara gimana? Kalau menurut aku nggak ada koreografi, adegan sama lagu yang susah aku hafalkan sih. Tapi setiap lagu pasti punya tantangan masing-masing. Kayak Persahabatan kita nggak boleh goyang suaranya. Lihatlah lebih dekat, harus lebih mendalami peran. Karena kan itu tentang sedih. Udah gitu sih Kak. Biasanya setiap lagu ada tantangan masing-masing. Kalau yang paling favorit yang mana nih Rara? Kalau aku favorit Lihatlah Lebih Dekat. Karena aku suka lagu itu karena mempunyai melodi yang indah, terus maknanya tuh dalam banget Kak. Oh gitu. Jordan gimana? Yang mana yang paling favorit di antara semua? Yang paling favorit itu adalah di adegan di lagu Bintang-Bintang. Kenapa tuh? Karena di situ aku juga suka kayak Sadam, suka lihat bintang-bintang juga, tertarik.
Dan itu di mana aku nyanyi solo. Oh, ternyata kuncinya di situ ya. Kunci aku di situ. Oke. Kalau Maduya sendiri, ini kan show ketiga ya, 2017 udah, 2018 udah, terus ini harusnya 2020 tapi mundur ke 2022. Apa yang jadi perbedaan show pertama, kedua, dan juga yang sekarang di 2022 ini? Beda pastinya buat aku dan tim kreatif yang rasanya kali ini run yang paling lengkap gitu rasanya. Karena ada 3 lagu baru, yang mana 3 lagu itu ternyata krusial banget gitu dalam hal menggerakkan cerita dan menambah kedalaman emosi dari karakter-karakter penting yang ada di musikal Petualangan Sherina. Pasti teman-teman banyak yang aku lihat ya, beberapa yang nonton di musikal Petualangan Sherina pertama, kemudian yang kedua nonton juga dan bisa merasakan bedanya. Yang ketiga ini pasti ada lagi yang nonton juga dan masih bisa ngerasain bedanya juga. Secara visual banyak yang kita ubah gitu ya, misalnya di adegan menikmati hari sebelumnya kan ada MRT. Tahun 2018 MRT-nya masih under construction. Nah, tahun ini sudah terlihat lebih seperti yang kita lihat sekarang. Jadi banyak hal yang kita kinikan. Terus pemainnya pun beda, energinya beda banget. It's gonna be experience yang walaupun cerita besarnya sama, tapi rasanya akan beda banget gitu. Secara koreografi juga banyak yang kita buat lebih fresh lagi. Karena mungkin dulu tahun 2018 nggak ada gerakan-gerakan yang kayak TikTok gitu-gitu kan. Nah, kita selipin gerakan-gerakan yang orang tuh kayak gitu, bisa relate tuh. Gitu. Oke. Berarti bisa aku highlight di sini nanti akan ada 3 original song gitu ya? Ada, jadi gini, dari film Petualangan Sherina ada 7 kalau nggak salah original song. Kemudian di musikalnya ada 23. Jadi akan ada 16 lagu baru yang di crafting mengambil tema-tema dari film Petualangan Sherina juga. Misalnya ada adegan Sadam, Icang sama Dudung ngisengin temennya. Terus kemudian di filmnya kita dengar ada bunyi-bunyi underscore di bawahnya. Nah, momen seperti itu, bunyinya itu kita olah menjadi lagu gitu, menjadi lagu yang ada liriknya dan dinyanyikan gitu. Jadi banyak banget mood-mood yang kita ambil dari filmnya, kemudian kita olah lebih jauh menjadi sebuah lagu musikal gitu. Jadi dari 7 kita kembangkan menjadi 23 track. Wow, banyak banget berarti ya. Oke lah, tadi kita udah ngintip sedikit persiapannya seperti apa. Mungkin Mbak Nuya dan juga Jordan serta Rara bisa ngajak nih penonton kita untuk nanti saksikan tanggal 1 sampai tanggal 3. Silakan kamera. Jangan lupa nonton Musikal Petualangan Sherina Pada tanggal 1, 2, 3 Juli 2022 Di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Sampai jumpa! Nah, terima kasih Mbak Nuya, Rara, dan juga Jordan Kak sudah Reza. ngizinin kita untuk hadir di sini, dan sampai jumpa di Showbiz Corner berikutnya. Bye.